Kul a'udzu birabbin nas min syarril waswasil wa min syarri qasidin idza waqa wa min syarri nafasin idza uqad. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wahuwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah sahabat, Allah masih mengizinkan kita berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat mulia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton video ini sampai dengan tuntas sahabat, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah menjaga iman kita sampai akhir hayat dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita kali ini sahabat, judulnya saya respect terhadap murtadin yang satu ini sahabat. Kenapa saya respect? Tentu ini memiliki sebuah alasan tersendiri. Sebelum saya menjawabnya, kita akan melihat cuplikan videonya, dialog antara Ibu Murtadin dengan Ustadz Yusuf Ismail sahabat. Tentu ini sangat menarik untuk disimak kenapa si Ibu Murtadin ini meninggalkan agama Islam, dan kita akan mengambil ibrah dari cuplikan video ini. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita menyaksikan. Ini dia cuplikan videonya. Kalau dari KTP berarti memang dari keluarga muslim? Dari keluarga muslim ya. Semuanya orang tua yang apa muslim. Saudara-saudara? Saudara satu yang muslim. Oh, yang lain? Yang lain ada, tapi saudara sepupu gitu Kristen juga ada. Tapi saudara kandung muslim ya? Saudara kandung kan cuma satu, adik saya. Oh, cuma berdua ya? Kalau saudara sepupu banyak Kristen. Nah, putranya Mbak Sri? Islam. Agamanya Islam. Kan suaminya Islam. Oh gitu, baik. Ya, jadi berarti dari latar belakang keluarga muslim ya? Iya. Awal ketertarikan Mbak Sri sama Kristen itu apa sih? Kan katanya tadi udah lama tertariknya. Itu awal-awalnya apa? Ya saya tertariknya itu udah lama ya. Mengikuti ajaran-ajarannya itu senang gitu loh. Oh, itu udah ketemu dengan beliau Pak Hendritan belum? Belum ketemu langsung, belum, cuma lewat YouTube doang itu. Kayak mengasihi sesama manusia itu kayak itu dari mana? Gitu. Dari YouTube, nonton YouTube. Iya. Itu kalau YouTube itu kan sebetulnya belum begitu lama nih tren nih. Iya, itu sekitar tahun berapa Mbak kira-kira? Ya 2 tahunan ada 2 gitu. tahunan ya. 2 tahunan. Ya, yang Mbak Sri tonton itu pas tayangan apa sih? Menampilkan tayangan apa? Pas tayangannya Pak Hendri gitu, yang kalau baptis, kalau dia khotbah gitu. Ya, jadi memang dari awal tertarik Saya Kristen. memang sering buka gitu. Karena memang tertarik sama khotbah-khotbahnya Pak Hendritan gitu ya. Oke, terus kan nggak tiba-tiba ujuk-ujuk langsung mau dibaptis ya? Enggak. Nah, setelah 2 tahun itu, yang membuat Mbak Sri itu jadi mantap untuk pindah agama itu apa? Ya, saya tertarik aja dengan agama Kristen itu. Ya, apa intinya apa? Inti yang membuat Mbak Sri jatuh cinta itu apa? Inti ajaran Kristen yang mana gitu? Intinya ya Yesus itu kayak mengasihi sama manusia gitu loh. Nggak ada pilih-pilihannya gitu. Antara yang miskin sama yang kaya atau gimana kan nggak membedakan satu sama lain gitu. Oke. Nah, berarti kalau pengalaman pribadinya Mbak Sri emang di Islam nggak mengasihi gitu? Ya waktu saya masih Islam juga mengasihi sama aja, sesama Muslim juga saling menghargai juga. Tapi yang bedain apa sih? Kok sampai Mbak Sri milih ke Kristen? Yang bedanya tertarik aja gitu ke Yesus. Emang Mbak Sri dulu waktu jadi Islam pakai hijab nggak? Ya pernah pakai. Tapi nggak sehari-hari nggak? Nggak sehari-hari nggak, kalau cuma itulah kerja apa gitu aja. Terus sholat nggak? Sholat. Berapa waktu sehari? 5 kali. Rutin, memang tiap hari sholat? Iya. Terus bisa ngaji? Kalau ngaji sih belum terlalu itu, kalau Al-Quran belum terlalu dikit-dikit aja. Tapi ada yang ada hafal-hafal gitu? Ada, kalau bacaan surat-surat hafal semua. Oh, kayak surat Al-Fatihah hafal?
Apa? Coba baca Mbak, kita pengen tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kalau surat-surat selain Al-Fatihah yang hafal apa? Surat Nas gitu Coba kan. baca Mbak. Qul a'udzu birabbin nas min syarril waswasil wa min syarri ghasiqin idza waqa wa min syarri nafasin idza uqad. Sholawat apa enggak sholawat? Sholawat kurang apa? Enggak ada yang dihafal sholawat kayak Allahumma sholli Kurang ala hafal ya. Oke. Lagian kan keluarga saya Islam juga nggak terlalu mendetail gitu. Oh, gitu. Lingkungan saya gitu nggak terlalu gimana gitu ya. Islam apa? Islam Kalau abangan gitu istilah ya. kalau istilah sekarang Islam apa KTP? Islam KTP, oh gitu. Iya. Oh iya. Biar kayak Islam kayak KTP gitu. Nah sekarang setelah jadi Kristen, Mbak Sri taat. Jadi Kristen yang taat gitu. Iya. Setelah jadi Kristen, ikut kebaktian seminggu sekali. Ikut kalau tiap minggu. Oh, gerejanya di mana kalau pendeta Hendritan punya cabang ada? Di situ di Boyolali. Oh ada. Ada. Dekat saya ada itu yang dekat Kopel Andong itu. Oh gitu, berarti yang dekat Kopel Kandong itu ya. Ada. Ya itu, tapi berarti gereja Betel ya masih ya GBI. Kita ini ya. Iya. Terus masih ikut di itu yang dekat Kopel Andong Betel. Suka Betel baca Alkitab nggak? Suka itu. Apa ayat favoritnya? Ada nggak yang favorit yang Mbak Sri seneng? Belum terlalu apa sih. Yang ya nggak apa-apa dikit aja. Ada nggak yang maksudnya dihafal? kan belum terlalu apa ayat-ayatnya belum. Terus Mendahului mendalami juga belum terlalu itu gitu baru lagi kenal gitu aja. Terus selain seminggu sekali ke gereja, apa aktivitas ibadat yang Mbak Sri lakukan? Kalau dulu kan jadi Islam, sholat 5 waktu, ya kan bacaan sholat apal, kemudian surat-surat pendek juga apal. Nah kalau setelah jadi Kristen itu apa aktivitas ibadat yang Mbak Sri lakukan? Ya ibadah setiap minggu itu. Cuma itu aja, cuma seminggu Iya, sekali. sementara baru ini. Sementara yang baru lakukan baru itu gitu sementara. Terus untuk menguatkan nih, selain itu di rumah punya Alkitab? Punya yang gede gini. Dibaca nggak itu tiap hari? Dibaca tapi belum hafal. Baru membacanya. Baru itu. Ada nggak cuplikan yang Mbak Sri baca? Kita kan kalau baca sesuatu nih, ada yang membuat kita senang, kemudian nggak dihafal sih, tapi masih teringat gitu. Hafal sih enggak, tapi karena saya suka sama tulisan itu kemudian saya selalu ingat gitu. Ada nggak? Lupa ya? Agak-agak lupa sejak kena sakit itu agak-agak gimana gitu lupa. Oh iya, memang perlu. Kalau ingatan sih nggak hilang sih nggak, cuma kayak gairah belajar itu kayak kurang gimana gitu ya cuma. Jadi Mbak Sri ini masih berapa bulan gitu. yang lalu kena stroke? Oh udah setahun ini bulan Januari kemarin. Itu stroke berat apa stroke ringan? Stroke ischemic. Stroke ringan. Ischemic ya. Oh gitu ya. Jadi enggak langsung lumpuh sih enggak. Cuma itu aja kayak ini. Kayak kami itu cuma kayak kesemutan gitu. Iya. Kok enggak langsung diem lumpuh gimana enggak? Iya. Cuma itu aja Pak. Kayak orang kesemutan gitu. Iya. Terus sekarang ini kalau tadi kan sebelum Mbak Sri masuk Kristen, sekarang setelah menjalani hidup dalam kekristenan, yang membuat Mbak Sri bangga jadi Kristen tuh apa sih? Ya gimana ya yang membuat bangga jadi Kristen ya? Senang sama orang-orangnya itu aja. Nah, oke, sekarang kita flashback lagi zaman dulu Mbak Sri jadi Islam. Ada orang Islam yang pernah menyakiti Mbak Sri nggak? Ada. Siapa? Contohnya suami saya. Oh, suami. Kita orang Islam. Kita kurang ajar menyakitin saya. Tapi kan kondisi itu artinya bisa terjadi sama siapapun ya. Iya. Bukan persoalan agamanya ya. Tapi itu bikin trauma nggak sih Mbak? Trauma itu sampai sekarang saya. Andai kata ada orang Kristen laki-laki mau nikahi Mbak Sri mau? Kayak masih trauma juga gitu mana trauma, ya? Iya siapapun tetap saya itu masih trauma, cuma nikah sekali tetap trauma sampai sekarang ya. Padahal saya cerainya udah lama. Nah, dari sekian banyak orang Kristen yang Mbak Sri, orang Islam yang Mbak Sri kenal dulu, lebih banyak yang menyakiti atau yang baik sama Mbak Sri sebenarnya? Ya lebih banyak yang baik. Kalau sekarang setelah jadi Kristen temannya siapa di sana? Tetangga ada. Ada berapa orang yang? Tetangga ada 4 orang, saudara ada, saudara sepupu banyak. Tapi satu aliran Kristennya? Iya.
sama alirannya. Protestan itu satu aliran. Oke, ya. Oke nih Mbak Sri, terakhir nih kita mau coba Mbak Sri. Kalau tadi kan udah menunjukkan keislaman Mbak Sri, selain KTP bisa baca Al-Fatihah. Sekarang bukti kalau Mbak Sri itu udah jadi muridnya Pak Hendritan yang taat itu apa? Lagu-lagu Kristen ada yang hafal nggak? Kalau Alkitab tadi belum ada yang hafal. Nyanyi coba. Puji-pujian, satu aja. Yesus kekasih jiwaku, terindah dalam hidupku, Kaulah segalanya. Oke. Kalau berdoa, gimana kalau berdoa sekarang? Atas nama Tuhan Yesus, berkatilah kehidupan saya sehari-hari dan tangannya keluarga biasa saya. Kalau Pak Hendritan ngajarin gimana? Atas nama Tuhan Yesus, begini bukannya berkatilah. Islam? Iya Islam gitu, tapi kadang ya. Kalau di Kristen. terus Mbak, gimana berdoanya gimana? Atas nama Tuhan Yesus, berkatilah keluarga saya sekeluarga, selamatkan dia dari malapetaka dan bahaya, mudahkan rezekinya ya Allah Tuhan Yesus gitu. Kalau doa yang Islam masih hafal nggak? Ada yang hafal nggak? Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, limpahkan rezekiku dan. Kalau yang Arab, yang bahasa Arabnya? Nggak apa. Kayak doa mau makan gitu. Kurang apa? Berarti nggak pernah berdoa dulu ya? Main makan aja. Iya. Kan saya udah cerita tadi, keluarga saya itu kurang itu, mendetailnya gitu. Islam KTP. Islam KTP. Kalau model sekarang Islam KTP kan banyak kan? Iya. Nah, ada pesan nggak buat mungkin yang Muslim, yang Kristen di luar sana, dari Mbak Sri khususnya, apa pesannya? Ya buat orang-orang yang Muslim atau Kristen, saya harap ya bisa menghargai satu sama lain. Masalah agama itu kan keyakinan kita masing-masing. Jadi kita nggak bisa memaksakan kehendak orang lain. Tapi kita harus saling menghormati dan saling menghargai sesama manusia dan agama orang lain. Iya. Oke, penutup nih Mbak Sri. Mbak Sri kan sekarang kondisinya hidup sebagai seorang nun sewu, janda ya. Iya. Kemudian kalau kerja sekarang apa masih? Dengan kondisi sekarang otomatis? Kerjanya sekarang masih di rumah ya itu. Petani, mengandalkan sawah. Gitu ya. Kalau Pak Hendritan suka bantu nggak? Bantu ditransfer. Suka bantu ya. Bantu walaupun doa. Ya. Ya artinya kan kepedulian ya. Iya. Ya luar biasa. Oke. Baik, terima kasih Mbak Sri Mandarsi ya atas waktunya luar biasa ini memberikan testimoni buat kita. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua, dan saya juga ucapkan terima kasih sama Pak Pendeta Hendritan Dianta. Ya karena selalu beliau kalau saya tantang, mana murtadinya? Oh ini. Itu ada gitu ya. Itu berarti bukan omong kosong ya. Karena perjuangan beliau juga luar biasa. Ya terima kasih atas waktunya Mbak ya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin ya. Salam buat anak cucu. Maaf kalau jawabnya salah-salah. Enggak apa-apa, enggak ada yang salah. Saya malah senang. Ini saya kembalikan lagi. Terima kasih. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan cuplikan dialog antara Ustadz Yusuf Ismail dengan Ibu Murtadin sahabat ya. Baik, yang bikin saya respect sahabat terhadap si Ibu Murtadin ini sahabat. Ibu Murtadin ini dengan jujur mengatakan bahwasanya dia berasal dari keluarga Islam KTP sahabat. Artinya dia tidak memahami Islam secara mendetail. Makanya dia tertarik dengan orang Kristen atau tokoh yang disebutkan tadi, Pendeta Hendritan sahabat. Dia tertarik dengan sosok dari Pendeta Hendritan, dan itu mungkin tertarik terhadap seorang tokoh misalkan, dan itu mungkin sahabat. Makanya dia memutuskan untuk pindah ke dalam ajaran Kristen, atau ya pindah agama lah bisa kita katakan. Murtadin itu artinya pindah agama sahabat. Inilah yang membuat saya respect terhadap si Ibu Murtadin ini sahabat, karena dia memang ya jujur mengatakan apa adanya. Dia bukan berasal dari keluarga Islam yang taat betul, yang paham betul, dan dengan jelas dia mengatakan dia berasal dari keluarga Islam yang KTP sahabat, Islam KTP lah. Dan sekarang sangat banyak Islam KTP sahabat yang tidak memahami Islam secara kafah, secara mendetail bisa kita katakan sahabat. Dan si Ibu Murtadin ini berbeda dari murtadin lainnya sahabat. Murtadin yang bisa kita katakan sok tahu sahabat. Dia menafsirkan Al-Quran dengan Bible sahabat. Seperti dalam surah Al-Fatihah yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim.
Masa ditafsirkan dengan Injil Yohanes, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kan tidak nyambung sahabat. Masa Al-Quran ditafsirkan dengan Bible, ini sama sekali tidak nyambung. Orang-orang seperti ini saya kategorikan sebagai murtadin yang sok tahu sahabat. Kemudian ada murtadin juga yang mengatakan perintah sholat dalam ajaran Islam merupakan bukan perintah Allah, tapi perintah kitab kuning. Ini kan sok tahu sahabat. Nah, murtadin-murtadin yang botol seperti itulah yang bikin kita nyesel sahabat. Dan cukup banyak saya klarifikasi mengenai murtadin-murtadin yang botol seperti itu sahabat. Karena kalau tidak dikonfirmasi, kalau tidak diklarifikasi, ini akan menimbulkan kesalahpahaman dalam masyarakat, baik itu dalam masyarakat Islam maupun dalam masyarakat non-Islam sahabat. Makanya perlu kita luruskan dan klarifikasi sahabat. Sebagai penutup saya ingin katakan, saya ingin berpesan kepada para sahabat sekalian, apapun pilihan agama dari seseorang, kita harus respect sejauh dia tidak menjelek-jelekkan agama yang kita yakini. Misalkan kita meyakini Islam, dia tidak menjelek-jelekkan dan dia tidak sok tahu terhadap agama Islam, maka kita wajib untuk merespek orang-orang seperti itu. Berbeda dengan orang-orang yang menyerang Islam dan memfitnah Islam, mengatakan apa yang tidak benar tentang Islam. Intinya dia sok tahu terhadap agama Islam. Orang-orang seperti itu yang perlu kita klarifikasi. Apabila memang patut dan sepantasnya untuk dipidanakan, maka orang-orang seperti itu harus dipidanakan. Karena harus menimbulkan sifat jera terhadap orang seperti itu, supaya tidak bermunculan bibit-bibit seperti orang-orang tersebut sahabat. Baik sahabat, terima kasih bagi yang sudah menonton sahabat. Semoga Allah menjaga iman kita sahabat. Dan kita berdoa supaya si ibu murtadin ini mendapat hidayah kembali dan memeluk agama Islam kembali. Karena dalam Al-Quran Allah berkata sahabat, وَمَنْ يَبْتَغِلْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari selain daripada agama Islam, maka akan ditolak. Dan dia termasuk orang-orang yang merugi di akhirat kelak sahabat. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah, yang khilaf murni dari keterbatasan ilmu saya. Mohon diperbaiki maaf dan saya mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus dukung channel Dakwahin dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan cara mensubscribe, dengan cara men-like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.